Halo semuanya, selamat datang di Ngobar Volume 2. Nah, di Ngobar Volume 2 ini kita mau ngapain sih? Jadi di Ngobar Volume 2 ini kita mau bahas nih sedikit terkait mental health issues bersama Ibu Popi Rianti Kemala selaku psikolog pendidikan anak dan remaja dan juga staf kemahasiswaan bagian pembinaan. Ya udah kita nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita sambut Ibu Popi Rianti Kemala. Halo, selamat pagi Ibu Popi. Halo, selamat pagi Zofi dan teman-teman semuanya. Semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk menjalani kehidupan kita walaupun sedang masa sulit nih ya, sedang masa pandemi COVID, tapi kita berdoa bareng-bareng biar semuanya cepat berlalu. Oke, amin. Nah, gimana Ibu kabarnya? Baik ya Bu? Baik, baik selalu dan bahagia selalu. Bagaimana Zofi juga ya, semoga juga sehat dan juga semoga bahagia selalu. Alhamdulillah Bu. Nah, ini mumpung ada Ibu nih, ada ahlinya nih. Boleh ya Bu, kita sedikit bincang-bincang nih, ngobrol-ngobrol dikit terkait mental health issue. Boleh ya Bu? Boleh banget Zofi, silahkan sekali. Oke, mungkin yang pertama saya pengen nanya-nanya dikit nih sama Ibu, kan Ibu juga mungkin sering ya Bu berinteraksi sama mahasiswa nih. Gimana sih nih menurut Ibu tentang kesadaran atau misal pemahaman mental health ini di kalangan mahasiswa saat ini Bu? Oke, baik. Terima kasih Zofi. Kalau saya lihat gitu ya, pemahaman mental health di kalangan mahasiswa ini masih setengah-setengah gitu ya. Setengah-setengah dalam artian apa? Ada kubu yang kayaknya paham banget nih tentang mental health gitu ya. Mereka sampai bisa mencari psikolog sendiri, mereka bahkan bisa sampai konseling sendiri segala macamnya gitu ya, dan sudah menyadari apa sih yang terjadi pada diri mereka. Tapi ada juga nih yang benar-benar awam sama sekali, nggak tahu apa yang mereka rasain dan nggak tahu apa yang harus dilakukan terkait dengan kesehatan mental mereka gitu. Jadi sebenarnya sudah ada yang aware gitu ya, tapi ada juga yang belum gitu. Nah, jadi semuanya nih kategorinya apa ya, setengah-setengah gitu Zofi. Jadi masih perlu untuk kita tingkatkan lagi. Gitu Bu. Berarti memang harusnya nih ya kita mahasiswa dan orang-orang semua nih harus kita tingkatkan nih rasa kesadaran kita terhadap mental health issues ini Bu ya. Betul sekali Zofi. Kalau gitu nih Bu, saya juga pengen nanya, mungkin dalam mental health ini yang paling sering nih Bu terjadi di kalangan mahasiswa tuh apa ya Bu kalau boleh tahu Bu? Oke, berdasarkan pengalaman saya konseling gitu ya kepada para mahasiswa dan juga klien-klien saya gitu ya. Karena ini dunianya dunia pendidikan gitu ya, kemudian juga terkait dengan tugas perkembangan mereka di masa remaja gitu. Jadi anak-anak juga sudah bukan anak-anak, dewasa tapi juga belum terlalu dewasa gitu. Jadi banyak banget nih kegalauannya gitu ya. Biasanya masalahnya itu terkait dari masalah pendidikan, masalah keluarga maupun masalahnya dengan lingkungan sekitar, misalnya dengan teman-teman, dengan pacarnya gitu atau dengan uh, yang lain gitu. Nah, biasanya nih yang sering terjadi gitu ya, mereka tuh merasakan seperti cemas gitu. Cemasnya itu tuh kadang ada penyebabnya, kadang juga tidak ada penyebabnya nih. Nah, biasanya ini nih yang sering terjadi dan paling mudah untuk dipahami sama teman-teman dari mahasiswa gitu. Jadi yang paling sering kelihatan, yang paling sering muncul adalah gangguan kecemasan, Zofi. Gitu Bu. Nah, berarti memang kecemasan ini cukup tinggi ya Bu ya terjadi di kalangan mahasiswa dan kayaknya perlu concern yang cukup tinggi nih Bu ya untuk perihal ini Bu ya. Betul sekali Zofi. Nah, mungkin untuk masalah anxiety disorder ini Bu ya, ada nggak sih Bu ciri-cirinya supaya kita nih tahu nih kita nih sebenarnya sedang mengalami anxiety disorder nggak sih? Apa saya cemas biasa atau gimana? Ada ciri-cirinya nggak sih Bu? Oke, baik. Sebenarnya gini, Zofi, cemas itu adalah suatu hal yang normal, adalah suatu hal yang wajar gitu ya dalam suatu emosi kita nih. Apalagi misalnya kita menghadapi suatu situasi, misalnya mau ujian, atau misalnya kita lagi nunggu kabar dari keluarga gitu, atau misalnya kita menghadapi suatu hal-hal yang belum tahu nih jawabannya iya atau tidak gitu, bisa atau tidak gitu ya. Jadi cemas itu sebenarnya adalah suatu hal yang wajar gitu ya, apalagi ketika kita merasakan bahwa kejadian itu, peristiwa itu adalah penting buat kita. Nah, ini adalah tanda bahwa kita bisa mengolah emosi kita bisa mengekspresikan diri dengan baik gitu ya. Kalau misalkan kita merasakan hal
hal cemas khawatir seperti itu gitu ya. Tapi yang perlu diwaspadai adalah ketika tidak ada apa-apa, tidak ada situasi yang kita hadapi ke depannya, tidak menunggu berita atau misalkan lain sebagainya gitu ya, tiba-tiba kita merasa kok nggak enak ya, nggak nyaman ya, kita ngerasa deg-degan, kita ngerasa cemas, kita ngerasa khawatir. Nah ini nih yang perlu banget sama Zofi dan teman-teman cek gitu ya, teman-teman perlu sadari bahwa ini bisa masuk ke dalam kategori gangguan kecemasan. Apalagi kalau misalkan kecemasan itu terus menetap gitu dan makin memburuk. Jadi kalau misalkan yang awal itu cuma deg-degan aja, tapi makin lama sampai nggak bisa tidur, sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah itu tuh yang perlu sekali Zofi dan teman-teman untuk cek gitu, untuk kita hadapi bareng-bareng. Seperti itu Zofi. Gitu Bu ya. Jadi memang harus dibedakan ya Bu ya, antara mana yang cemas dan mana yang benar-benar mengalami anxiety disorder ya Bu ya. Betul. Nah, mungkin ada nggak sih nih saran dari Ibu mungkin untuk melakukan mitigasi nih seandainya kita mengalami anxiety disorder nih. Apa sih Bu yang harus dilakukan Bu dalam keadaan seperti itu? Oke, baik. Biasanya yang pertama adalah kita harus mengenali diri kita sendiri. Jadi mengenali diri kita sendiri gimana caranya? Jadi kita bikin checklist atau kita bikin catatan. Kira-kira kapan sih kita cemasnya gitu ya? Kira-kira apa saja sih yang menyebabkan kita cemas? Kemudian terjadinya biasanya kapan? Pagi, siang, sore, malam, atau biasanya nggak ada tentu arahnya gitu ya. Pokoknya tiba-tiba cemas aja, tiba-tiba kita merasa nggak enak gitu. Nah ini nih teman-teman harus perhatikan gitu ya. Yang kedua adalah fokus pada solusi bukan emosi gitu ya. Kenapa nih harus fokus sama solusi bukan emosi? Karena yang namanya emosi itu pasti akan kita rasakan. Yang namanya emosi itu pasti akan terus berlangsung gitu ya di dalam diri kita. Tapi ingat juga bahwa waktu terus berjalan. Jadi kita harus tetap cari jalan keluar. Kita harus tetap cari solusi dari perasaan-perasaan yang sudah kita rasakan seperti itu. Apalagi kalau misalkan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari gitu ya. Kemudian jangan lupa nih untuk waktu tidurnya dicukupi, kemudian istirahatnya juga harus istirahat dengan cukup gitu ya, jangan sampai kurang tidur atau kurang istirahat. Kemudian batasi nih konsumsi yang namanya kafein, boba-bobaan atau minuman beralkohol gitu ya. Biasanya mungkin ada nih teman-teman yang hobi banget sama kopi gitu ya, atau misalnya hobi banget sama boba, hampir setiap hari minum kopi, hampir setiap hari minum boba gitu ya, sampai udah nggak ngerasain lagi tuh kalau misalkan yang namanya kalau misalkan minum kopi ini jadi nggak ngantuk gitu karena saking kebalnya gitu. Nah ini harus dibatasin sekali. Karena apa? Karena aktivitas kafein itu secara biologis itu juga meningkatkan yang namanya adrenalin kita gitu ya. Jadinya itu juga tuh bikin deg-degan, itu bikin kita cemas, itu bikin kita khawatir. Kemudian kita harus coba yang namanya teknik relaksasi. Contohnya seperti meditasi atau misalkan yoga atau olahraga-olahraga kecil seperti jalan kaki gitu ya, keliling komplek atau lari-lari kecil gitu ya. Nah itu tuh silahkan harus dicoba sekali. Jangan lupa lakukan seluruhnya secara teratur, dan yang paling penting adalah yuk coba untuk cerita sama teman-temannya. Coba cerita sama orang-orang yang dipercaya, entah keluarga, entah dosen, entah teman-teman yang lain. Karena apa? Karena sebenarnya kita tuh perlu sekali loh untuk mengekspresikan diri kita sendiri. Kita perlu banget yang namanya menyalurkan emosi kita. Kalau misalkan nih Zofi atau teman-teman yang lain pengen nangis, pengen marah gitu, itu silahkan sekali untuk diungkapkan. Karena itu adalah sehat gitu. Karena itu adalah tanda bahwa kita masih bisa berekspresi, kita masih bisa meningkatkan kesehatan mental kita dengan cara-cara seperti itu. Nah, kalau misalkan cara-cara tersebut sudah dilakukan gitu ya, sekitar konsisten lah 3-6 bulan gitu, tapi kok kayaknya cemasnya belum hilang atau bahkan nggak mendingan gitu ya, malah makin naik, malah makin meningkat. Nah ini nih Zofi dan teman-teman yang lain harus segera cek ke psikolog terdekat gitu ya. Seperti itu Zofi. Jadi gitu Bu ya, mungkin penting banget ya untuk kita mengenali diri ketika kita sedang mengalami misalnya anxiety disorder ini, membatasi diri dengan hal-hal yang mungkin bisa memperparah ya Bu ya. Jadi lebih mengenali diri dan controlling diri lagi gitu ya Bu ya. Betul sekali Zofi. Nah oke nih, keren banget nih saran-sarannya dari Ibu Poppy. Mungkin untuk menutup boleh nih Bu kasih tips atau mungkin pesan-pesan mungkin untuk mahasiswa dari Ibu. Oke, baik, terima kasih Zofi. Pesan-pesan saya dari
pesan-pesan saya ke mahasiswa itu simpel banget gitu. Yang pertama adalah yang tadi, kenali diri kalian gitu, kemudian juga fokus sama solusi bukan emosi, dan yang paling penting adalah coba untuk mengekspresikan emosi kalian, mengekspresikan kesehatan mental diri kalian gitu ya, ke teman, ke keluarga terdekat atau orang-orang yang dipercaya. Nah, untuk mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen PPM khususnya, yang paling dekat psikolog bisa meraih ke saya gitu ya, dengan apa? Dengan cara booking jadwal konseling gitu ya, bisa ngobrol kapan saja sama saya selama waktunya kita cocok bareng-bareng gitu ya. Jadi silahkan sekali untuk hubungi saya untuk konseling, untuk cerita gitu ya. Atau kalau misalkan kayaknya masih ragu nih sama Bu Popi gitu ya, karena masih kurang kenal atau dan lain sebagainya, silahkan untuk cerita ke dosen-dosen yang lain gitu. Jadi kita di Sekolah Tinggi Manajemen PPN itu sangat-sangat terbuka untuk kesehatan mental para mahasiswa kita. Karena apa? Karena kita percaya bahwa kalau misalkan mentalnya sehat, fisiknya sehat, itu semuanya akan nyaman gitu ya ke kehidupannya, terutama ke proses pendidikannya. Seperti itu, Zofi. Oke Bu, jadi nih ya buat kalian mahasiswa PPM, kalau mungkin kalian sedang merasa stres, sedang ada yang ingin perlu diceritakan, perlu dikeluh kesahkan, boleh banget langsung booking jadwal aja untuk konseling bersama Ibu Popi. Nah, kalau gitu nih sekali lagi saya terima kasih banyak ya Bu atas waktu dan saran-sarannya nih Bu Popi. Terima kasih kembali Zofi dan teman-teman lainnya. Semoga bermanfaat dan mulai nih untuk ngecek kesehatan mental dirinya gitu, karena kesehatan mental nggak kalah penting dari kesehatan fisik. Oke deh kalau begitu Bu Popi. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih kembali Zofi. Sampai jumpa. Terima kasih. Oke deh kalau gitu. Tadi sudah mengakhiri bincang-bincang kita pada Ngobar Volume 2 kali ini. Semoga apa yang tadi udah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua yang menonton video ini. Kalau gitu saya Zofi Melza Ibrahim, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy semua.